Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 10 Maret 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, serta GBP Jepang Yen dan BTC USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar khususnya di awal minggu bulan Maret, di mana candle terbentuk impulsif bearish, di mana candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Di sini momentum bearish sangat signifikan ya, terjadi penurunan indeks dolar secara keseluruhan di minggu kemarin sangat kuat. Dan tentunya ada beberapa kondisi ya yang menyebabkan pelemahan pada indeks dolar itu sendiri. Yang pertama adalah komentar daripada Presiden Donald Trump ya dalam wawancara dengan Fox News. Trump menyebut bahwa ekonomi Amerika Serikat sedang mengalami periode transisi. Pernyataan ini muncul ketika pasar sedang menghadapi ketidakpastian akibat perang dagang global yang semakin memanas. Dan yang kedua, perdagangan global. Amerika Serikat memberlakukan ya tarif baru terhadap Meksiko, Kanada, dan Cina. Langkah ini beresiko memperburuk hubungan dagang dan menekan ekonomi Amerika Serikat serta global. Kemudian yang ketiga, kita tahu sendiri ya di mana data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang memang kurang memuaskan, di mana non-farm payroll atau NFP ya menunjukkan bahwa Amerika Serikat hanya menambah 151.000 pekerjaan pada bulan Februari, lebih rendah dari ekspektasinya yaitu 160.000. Dan tentunya tingkat pengangguran juga naik ke 4,1% yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kemudian pertumbuhan upah juga melemah ya, 0,3%. Ini menunjukkan tekanan inflasi yang sangat lemah. Jadi dampak bagi pasar, tentunya investor semakin khawatir bahwa ekonomi Amerika Serikat makin menuju perlambatan atau bahkan resesi. Pasar keuangan kini akan menunggu data sentimen konsumen dan inflasi ya minggu depan untuk mencari gambaran yang lebih jelas ya mengenai proyeksi atau ekonomi Amerika Serikat ke depannya. Dan jika data menunjukkan pelemahan lebih lanjut ya bisa jadi The Fed akan terdorong untuk memangkas suku bunga guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah itu yang harus diperhatikan khususnya di minggu ini ya, yaitu salah satu data CPI, PPI, dan hal tersebut harus dipantau secara keseluruhan. Tapi kalau secara teknikal dengan adanya pembentukan impulsif bearish yang sangat signifikan, saya melihat adanya lanjutan penurunan untuk indeks dolar. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan nanti kita akan coba lihat di low time frame ya. Ada potensi retracement dulu sebelum dia melanjutkan penurunan menuju area demand di time frame weekly ya. Di posisi ini adalah areanya. Ini akan menjadikan target untuk penurunan selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita akan coba lihat di time frame daily ya. Kita cek dulu untuk time frame daily. Kalau kita perhatikan ya di time frame daily saya melihat momentum seller dari pergantian day per day ya, semakin ke bawah, semakin mengecil, ditandai oleh body candle. Yang pertama besar ya, full body candle, ada Marubozu bearish. Kemudian dari posisi hari Kamis dan Jumat dia terlihat seller sedang terjadi tekanan nih. Artinya ada potensi dia menunjukkan bullish untuk koreksi sebelum melanjutkan penurunannya. Jadi saya melihat potensi dari hari Senin ini, Selasa ataupun nanti hari Rabu setelah CPI akan ada arah yang jelas. Jadi secara keseluruhan dengan saya melihat adanya pergerakan yang bergerak secara range, di mana previous daily low ya di posisi ini juga sedang dalam area range ya. Artinya market berhenti di posisi mendekati area sell liquidity ya, di area demand ya, atau rally based rally ya. Menurut saya dari sini ada potensi retracement bullish untuk koreksi untuk melanjutkan penurunannya. Jadi
tahap awal saya akan coba tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, dari high terakhir sampai dengan low di sini. Oke, Anda bisa lihat di posisi tersebut saya melihat adanya area 50% yang menjadikan target konfirmasi di 105.55 atau nantinya mendekati area fair value area di posisi ini yang menunjukkan breakout momentum terjadi dan setidaknya dari retracement sebelum dia bergerak turun. Polanya seperti itu ya. Dan sekarang kita coba lihat. Nah, ini konfirmasi yang harus dipantau untuk hari ini ya. Oke. Di sini saya akan perbesar. Anda bisa lihat posisinya ya. Sebentar, seperti ini. Ini tadi di time frame daily. Oke. Maka Anda bisa lihat di situ ada fair value gap. Skenario masih sama. Jadi 104.13 ya, batas breakout time frame 4 jam itu yang harus dipantau hari ini. Kalau kita mau melihat sejauh mana pergerakan indeks dolar ada potensi bullish untuk koreksi, yaitu di level 104.13. Jadi area tersebut di posisi ini ya, ini pantau di sisi ini ya. Saya akan tulis di sini. Jika harga breakout ya, maka akan ada potensi retracement ya ke level yang lebih tinggi. Nah, ini menjadikan catatannya. Oke. Jadi pantau di posisi tersebut ya di 104.13. Oke, tapi kalau area tersebut gagal breakout ya, maka tetap akan menguji ke posisi yang lebih rendah. Artinya memang market sedang mencari momentum untuk dia retracement atau dia akan melanjutkan penurunan dalam area konsolidasinya. Oke. Jadi seperti ini untuk indeks dolar yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas untuk market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD tentunya hal yang sama, di mana pergerakan di minggu kemarin terjadi momentum bullish yang sangat signifikan. Bahkan previous week high di posisi 1.05288 ya. Ini berhasil di break dan membuat high baru di 1.08887. Saya melihat adanya pergerakan minggu ini ya akan terjadi momentum bullish, tapi tetap tidak menutup kemungkinan market akan retracement dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Apakah minggu ini ditutup retracement atau hanya sebatas koreksi dan setelah itu dia boom kembali lagi bullish? Kita akan perlu memantau dan melihat pergerakan selanjutnya di time frame yang lebih kecil. Tapi saya melihat untuk saat ini Euro USD minggu ini masih dalam momentum bullish. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily ya, kita cek dulu ya. Untuk time frame daily, memang secara keseluruhan tekanan bullish terakhir ya. Kalau kita lihat volumenya sangat besar, sama seperti indeks dolar tadi ya, impulsi bearish di sini, impulsi bullish, sampai di akhir sesi penutupan pergerakan sedang terjadi konsolidasi atau seller sedang menunjukkan tekanan yang cukup besar tentunya, karena di beberapa candle dari hari Kamis dan Jumat tidak menunjukkan impulsif berlanjut. Jadi menurut saya ada potensi retracement, jadi perlu saya tarik Fibonacci dari titik A ke titik B. Oke, Anda bisa lihat di posisi tersebut ada 1.06244, maka area tersebut akan saya jadikan zona pantau di posisi ini ya. Ini akan menjadikan zona pantau di minggu ini. Apakah nantinya di area ini ada konfirmasi untuk menunjukkan pembalikan untuk momentum bullish kembali. Oke. Dan di area sebelum ke area tersebut tentunya saya melihat di sini juga ada fair value gap. Ini perlu dipantau juga ya di area ini di tahap awalnya. Kalau memang nanti di fair value gap terus di breakout impulsive bearish bahkan menuju 50% ke bawah level tersebut, tentunya di sini ada fair value area juga, dan saya akan tandain juga di sini fair value gap masih menjadikan acuan untuk saya fokus untuk mencari area buy. Oke.
Bentar, ini saya tandain dulu di posisi ini. Untuk batasan areanya saya juga akan tandain buat teman-teman untuk mempermudah melihat daripada pergerakan Euro USD ya di sisi ini, yaitu 1.07814. Area ini kalau terjadi breakout di time frame daily ya di sini. Oke, jadi candle ini kalau breakout close di bawah 1.07814, di sini baru akan ada potensi kuat menunjukkan penurunannya. Oke, nanti kita lihat ya untuk hari Senin ini apakah sudah mampu breakout close di bawah 1.07814 atau tidak. Nah, besok akan kita bahas. Dan sekarang kita lihat peluangnya untuk hari ini seperti apa. Ya, kalau kita perhatikan, kita akan fokus dari konsolidasi sejak hari Kamis, Jumat, dan hari Senin ini ya. Ini adalah areanya. Oke, kita kemarin tentunya fokus di zona pantau ya di sisi ini. Tapi ke-trigger ya memang naik, tapi memang tidak terlalu volatile. Oke, dan market saat ini sedang menunjukkan aktivitas adanya momentum di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi skenario saya masih sama ya, saya akan fokus di sini. Cuman targetnya sementara nggak terlalu muluk, minimal previous week high 1.0887. Daripada itu saya akan pantau dari batas breakout dulu, yaitu di area 1.07848. Ya, area tersebut saya rasa kalau posisinya, mohon maaf, di breakout ya, di sini nih yang saya tandain ya. Ini kalau breakout baru akan ada potensi lanjutan penurunan menuju fair value gap. Oke, jadi tandanya di situ. Jadi kalau 1 poin, oke, di sebentar ini saya geser ya. Ini tadi di time frame daily. Ya, 1.07848 ya, catatan penting di sini. Teman-teman bisa cocokkan ya dengan trading plan-nya. Kalau area tersebut di break, maka potensi kuat akan terjadi penurunan. Minimal skenario-nya akan seperti ini. Oke, dia break ya. Cari retracement untuk menunjukkan penurunan menuju fair value gap. Oke. Jadi seperti ini skenario-nya. Tapi kalau posisi saat ini saya sampaikan memang memiliki kecenderungan di area zona pantau ini bisa dijadikan acuan minimal itu. Cuman ini belum terkonfirmasi ya, belum menunjukkan adanya momentum bullish. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di time frame weekly ini juga sama. Saya melihat minggu ini masih memiliki momentum bullish yang sangat kuat, di mana previous week high 1.27161 ini berhasil di breakout dan membuat high baru di 1.29447. Ini menandakan adanya continuation bullish sedang terjadi pada GBP USD. Tapi tetap selalu saya ingatkan, market insya Allah pasti akan ada retracement seperti ini sebelum melanjutkan kenaikan. Itu yang perlu kita lihat nantinya di time frame yang lebih kecil. Sekarang kita mulai dulu di time frame daily. Untuk time frame daily, skenarionya hampir sama seperti Euro USD karena ini lawannya indeks dolar ya. Jadi saya melihat ini momentum awal ya, impulsif terus berlanjut, dorongan buyer sangat kuat, dan di akhir sesi penutupan di minggu kemarin market sedang terjadi konsolidasi. Oke, maka ada batas area untuk kita melihat retracement minggu ini. Jadi saya akan tarik dulu area 50% dari titik A, pullback terakhir sampai dengan high hari ini. Saya melihat di sini ada 50%, 1.27527 ini menjadikan zona pantau saya untuk minggu ini. Oke, jadi target weekly-nya di sini untuk ketika dia retracement ya, itu perlu kita pantau. Oke. Dan di atas daripada area itu ada area fair value gap. Nah, ini perlu dipantau juga nih. Area ini apakah nantinya akan ada konfirmasi kuat di time frame kecil untuk menunjukkan pullback bergerak ke atas, dan di bawah ini juga sama. Ini perlu ditandain karena ini akan menjadikan target liquidity dari pergerakan retracement tersebut. Oke, secara candle hari Jumat gagal ya, dia break di atas 1.29238, hanya sebatas sweep liquidity. Ini sweep liquidity ya, jadi
dia gagal breakout dari high sebelumnya. Ini ada sweep liquidity, makanya kita lihat hari ini sudah terjadi penurunan. Tapi kalau di time frame daily belum ada konfirmasi ya, karena candlenya belum berhasil close atau breakout close. Jadi tandanya di sini nih, kita akan tandain 1.28.833. Kalau area ini terjadi breakout body candle, khususnya di hari Senin ya, candlenya breakout seperti itu, saya rasa akan ada retracement terjadi minimal menuju fair value gap area ini 1.28.661 sampai dengan 1.27.998. Area itu akan menjadikan target selanjutnya. Oke. Sekarang kita turunkan kembali time frame 4 jam. Peluang hari ini seperti apa? Ya, saya rasa market masih konsolidasi, dan yang menjadikan zona pantau kita kemarin karena tidak ada pergerakan yang di sini ya. Anda bisa lihat ini ke-trigger sebenarnya hari Jumat kemarin ya. Ini udah ke-trigger dan dia bergerak naik. Memang target kita hanya sebatas ini. Dan hari ini sudah menunjukkan pelemahan, tapi saya melihatnya sejauh ini belum cukup kuat untuk dia break di bawah daripada area 1.28764. Jadi menurut saya sih lebih baik tunggu ya, wait and see seperti ini, karena kemarin udah ke-trigger dan dia sudah naik. Ini batasannya ya 1.28.786. Kalau area tersebut berhasil di break, maka dia akan turun. Tapi kalau tidak berhasil break dan dia breakoutnya di atas ini di sisi 1.29383 ya, ini menjadikan batas breakout 4 jam. Saya rasa tunggu sampai dia break di atas ini, baru dia akan melanjutkan kenaikan. Besok baru kita akan bahas. Oke. Jadi seperti ini skenario daripada GBP USD. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen pasca terjadinya sell side liquidity ya di 148.64 di minggu kemarin, candlenya terbentuk impulsive bearish. Ada momentum drop base drop. Saya rasa di sini akan ada lanjutan penurunan untuk USD Jepang Yen. Oke, tapi tetap tadi saya ingatkan tidak menutup kemungkinan akan ada retracement seperti ini ya sebelum melanjutkan penurunannya. Oke, sekarang kita akan tandain dulu ya, previous week low lebih rendah dibandingkan posisi sebelumnya. Di sini menunjukkan adanya continuation bearish sedang terjadi. Kita lihat di time frame daily. Untuk di time frame daily sebentar, kalau kita perhatikan khususnya di hari Jumat ya, candle ini kan masuk dalam area range ya. Tapi secara keseluruhan saya melihat di sisi ini dorongan sellernya masih sangat kuat. Oke. Dollar sellernya masih sangat kuat, tapi hari ini pergerakannya belum ambil sisi previous daily low ataupun previous daily high. Jadi sebenarnya kalau saya akan tunggu kembali ya menuju area ini, karena secara keseluruhan saya melihatnya sih pergerakannya rapat banget ini si USD Jepang Yen ini. Saya rasa di 148.20 sampai 148.39 bisa dipantau untuk hari ini. Kita lihat dulu time frame 4 jam. Oke, skenarionya masih sama ya, masih konsolidasi. Target kita kemarin di daily juga belum ke-trigger. Jadi di sini dengan saya melihat kecenderungan lanjut bearish, tapi market masih dalam area range ya, masih konsolidasi. Saya akan tandain dengan menggunakan batas breakout ya, seperti biasanya, karena market konsolidasi. Ini areanya ya, di sini. Oke, kalau dari area ini salah satunya di breakout baik sisi atas atau sisi bawah. Kalau dia breakout di sisi atas seperti ini di area 148.20, insya Allah dia menuju area drop base drop ya, atau pergerakannya menuju retracement ya. Di sini ini adalah menjadikan target ke atas ya. Tapi kalau dia breakout ke bawah di bawah 146.94 ya, tentunya market akan menunjukkan potensi penurunan, karena saya melihat market masih konsolidasi ya untuk USD Jepang Yen saat ini. Jadi saya akan pantau, baik saya nanti mau sell ya, saya tunggu dia berada di drop base drop, atau dia akan saya sell ketika dia break di bawah 146.94
di bawah ini, retracement dan melanjutkan penurunan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk GBP Jepang Yen udah saya sampaikan ya berkali-kali, market masih konsolidasi ya seperti ini. Bahkan beberapa minggu tidak ada perubahan, baik previous week high, baik previous week low tidak ke trigger sama sekali. Artinya minggu ini juga masih dalam area range atau konsolidasi. Kita lihat dulu time frame daily. Ya, di time frame daily di mana posisi sebelumnya hanya sebatas sweep liquidity ya. Tapi memang arah penolakan dari area supply ini menunjukkan adanya momentum dia bergerak bearish menuju area demand. Oke, inilah market ketika sedang terjadi konsolidasi ya. Kita lihat dulu time frame 4 jam. Saya sih melihat momentum bearish masih menunjukkan berlanjut ya seperti ini. Ini ada fair value gap ditolak. Saya rasa target selanjutnya di area demand. Jadi secara keseluruhan untuk hari ini insya Allah sampai besok masih menunjukkan potensi penurunan. Tapi hati-hati ya karena market GBP Jepang Yen sedang menunjukkan kondisi konsolidasinya. Oke. Ya, ini saya bahas kalian yaitu market BTC USD ya. Langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk market BTC USD kita bahas dulu di time frame weekly. 2 minggu yang lalu ya di akhir sesi penutupan candle monthly atau minggu terakhir di bulan Februari, di mana candlenya kan membentuk pin bar ya, di mana ekor dari bawah ke atas sangat kuat menunjukkan momentum buyers yang sangat signifikan. Tapi sayangnya di minggu kemarin tidak menunjukkan continuation bullishnya ya, tapi tekanan seller terjadi sangat kuat menutup daripada atau melawan daripada tekanan buyers di sini. Ini ada tekanan seller. Tapi catatannya Anda bisa lihat di mana previous week high, previous week low itu tidak berhasil di breakout daripada minggu sebelumnya. Jadi kalau kita tandain di sini, ini high yang sebelumnya, ini low sebelumnya itu belum berhasil di break. Ini akan menjadikan poin utama karena kalau menurut saya minggu ini kalau BTC USD berhasil breakout di bawah 78.167 ya, maka market kuat akan menuju ke posisi area nih, rally base rally sebelumnya, minimal mendekati 38,2%, 72.987, kemudian 66.840 sampai 61.714. Itu akan menjadikan target penurunan di minggu ini ya, di posisi itu. Tapi kalau batas breakout 78.167 tidak berhasil di break ya, posisinya masih ada potensi bullish sementara ya, karena market masih dalam konsolidasi. Kita lihat dulu time frame daily. Ya, kalau saya perhatikan di time frame daily ya, di mana posisi di hari Senin itu kan masih menunjukkan impulsif bullish ya pergerakannya sebelum dia terjadi tekanan seller. Ini market memang sedang konsolidasi gitu. Udah jelas kita tadi lihat di time frame weekly high low-nya tidak berhasil di break. Tapi Anda bisa catat di sini yang pertama adalah breakout yang saya tandain di previous week low atau monthly low ya di posisi 78167. Kalau area ini ya di minggu ini berhasil di breakout close body candle ya, momentum bearish akan terjadi. Oke. Tapi kalau selama area itu tidak terjadi breakout, hal yang perlu Anda pantau di sini adalah di sisi ini. Saya akan tandain ya di time frame daily yaitu 86.206. Kalau area ini di daily berhasil di break, maka potensinya dia akan bullish ya, minimal mengejar kembali daripada area resisten yang mendekati wilayah area ini. Itu posisinya. Ya, dan kalau momentumnya untuk hari ini seperti apa? Saya melihat yang menjadikan catatan ya, ini yang sebelumnya saya sampaikan ya. Ini adalah fair value gap. Saya analisa jauh sebelumnya ya, di minggu kemarin sesuai, dan alhamdulillah dia ke-trigger dan bergerak bearish. Oke, 2 kali dan saat ini sudah berada di area demand. Menurut saya kondisinya saat ini saya sih masih melihat adanya penolakan ya dari sisi bawah. Tapi ya teman-teman harus pantau. Kalau saya lebih baik menunggu
kejelasan dia breakout di atas daripada 86.206. Karena kalau di area ini saya melihatnya market masih dalam area range, ini masih dalam konsolidasi itu. Jadi di sini adalah area batas breakout. Jadi tahapannya seperti ini. Kalau dia breakout di bawah 80.000 ya, maksud saya 708 di sisi ini baru akan ada potensi menguji batas breakout bawah. Ya, seperti ini aja. Oke. Jadi disinilah kondisi market masih dalam wait and see, menunggu dan melihat perkembangan selanjutnya. Insya Allah saya akan bahas besok ya. Kalau memang waktunya terkejar, saya akan bahas. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa indeks dolar, pair USD, cross pair ataupun BTC USD ya. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.